Tes. Halo, halo, halo. Tes, tes. Tes, tes. Mulai. Itu sekarang
Iya Pak, bisa. Selamat siang Pak. Iya, ya. Oh, kedengaran Pak? Iya, sudah terdengar. Ya hanya ingin cek sound aja. Iya Pak, silakan. Semuanya udah Iya, kan transfer. apa? Milon. Jam 1.20.
Selamat siang para partisipasi acara seminar untuk Lab Indonesia. Saya dari CP Intralab Trading Mandiri. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Selamat siang Bapak-Bapak para partisipasi yang mengikuti seminar mengenai Thinky Mixer. Saya Asep Sandi Mustafa dari CP Intralab Trading Mandiri Bandung. Pada kesempatan ini akan menyampaikan produk dari Jepang yaitu Thinky Mixer. Tema yang saya bawa kali ini adalah pengenalan Thinky Mixer untuk mixing dengan hasil yang sempurna. Pertama-tama saya akan mengintroduksikan apa itu Thinky Mixer. Salah file. Maaf, salah file.
Outputnya gimana, Bu? Mohon maaf, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada kesalahan teknis untuk file yang mau saya share. Saya udah siap. Perkenalkan, saya dari Intralab Trading Mandiri. Saya Asep Sandi Mustopa. Mau menyampaikan seminar tentang Thinking Mixer dengan tema An Introduction to Planetary Centrifugal Mixer. Produk Thinking ini terbagi 3, yaitu nanopulverizer, mixer homogenizer, dan nano premixer. Di mana untuk nanopulverizer itu Thinking hanya mengeluarkan satu model aja. Untuk mixer homogenizer dia banyak model untuk mixernya, dari skala yang terkecil 100 gram sampai dengan yang 20 kg. Dan nano premixer untuk dispersion, pengganti dari ultrasonic homogenizer. Apa itu Thinking Mixer? Thinking Mixer adalah sebuah instrumen yang fungsinya dia untuk mixing, untuk dispersing dan degassing dari material yang waktunya, yang proses samplingnya hanya beberapa menit lebih cepat dari yang mixing dari mixer yang biasa, yang konvensional. Kelebihannya juga yaitu dia dapat mencampur berbagai material dari piskometer yang rendah sampai dengan yang high piskometer. Prinsip kerja dari Thinking Mixer ini adalah sistem planetary mixing action, yaitu kombinasi dari rotasi dan revolusi, di mana dia si sampel disimpan di dalam cup yang seperti centrifuge dengan kontainer kurang lebih paling kecil 100 mili. Dia berputar kontainernya searah berlawanan jarum jam, kemudian dia direvolusi dengan searah jarum jam. Dia ada dua metode yang digunakan untuk menghasilkan hasil mixing yang sempurna ini. Ini adalah semacam demonstrasi yang sudah dilakukan oleh prinsipal kami di Jepang, bahwa dalam sekian menit dia sudah bisa mencampur secara homogen. Kita dimulai dari ini semacam Play-Doh kayaknya nih. Ini semacam Play-Doh digabungkan, yang Play-Doh ini terus digabungkan dari mulai setelah 30 detik dia akan berbentuk seperti ini mixingnya.
Setelah 2 menit dia juga ada hasilnya kelihatan, dan 7 menit dia sudah tercampur dengan sempurna. Nah, banyak yang bertanya mengenai fungsi dari Tinky Mixer ini. Apa yang dapat dicampur dengan alat ini? Aplikasinya ini kebanyakan ke aplikasi itu satu air dengan semi solid. Di sini water atau like liquid ya, yang viskositasnya rendah. Yang kedua pasta, yang ketiga powder atau granul, yang keempat campuran dari liquid dan solid, nanti kemungkinan jadi semi solid. Kemudian cosmetic foundation dan pharmaceutical, bisa aplikasi untuk membuat salep, hand sanitizer, dan semi solid lainnya. Kemudian mencampur 2 material yang high viscosity dan low viscosity. Kemudian adhesif, di sini termasuk polimer atau resin dan lain-lainnya. Kemudian tinta, sealant, terus LED fosfor untuk lampu LED, dan nanopartikel, dan masih banyak lagi. Berikut gambar yang 2 ini adalah yang saya ambil dari Tinky-nya, yaitu untuk aplikasi di farmasi, dan yang sebelah kanan ini adalah resin dengan powder. Ini adalah produk range dari mulai kapasitas yang kecil sampai yang sedang, ada yang paling besar ada di sini juga, dari mulai kapasitas 100 gram sampai dengan ARV 10 kilo twin, artinya dia bisa 20 kilo. Ada 2 seri yang diperkenalkan oleh Tinky, yaitu ada yang non vacuum dan yang vacuum series. Yang vacuum series hasilnya lebih baik 30% dari yang non vacuum. Artinya dia kalaupun ada microbubble di dalamnya, yang seri vacuum itu sudah hilang microbubble-nya. Berikut demo singkat video yang salah satu model dari Tinky R310 ini, yang best seller sebenarnya ini, produk best seller, artinya sudah banyak terjual. Di sini ada 2, AR310 dan ARV 310. Prinsip kerjanya terlihat dari animasi video yang ada di layar. Sampel itu berputar secara paralel, ada rotasi dan revolution. Ini contohnya, kita yang ada di contoh itu dengan menggunakan resin. Unitnya ada di belakang saya ini, AR310.
kemudian dia 2 menit dan hasilnya sangat, estetik sekali gitu. Dan ini untuk percobaan untuk dengan menggunakan Tinky Mixer yang, integrated vacuum model ARV310 dan hasilnya bisa bisa terlihat seperti ini. Yang vacuum hasilnya 30% lebih jernih daripada yang non vacuum. Kita ambil sampel lain. Itu, sampel semi solid dengan serbuk. Dia menggunakan kecepatan 2000 rpm dengan, waktu yang digunakan kurang lebih 60 detik. Selanjutnya saya membahas mengenai, perbedaan antara, eee, hasil mixing yang hasil mixing yang di-mixing dengan yang memakai degassing. Ini terlalu teknikal ini. Alat ini mempunyai RPM antara 800 RPM sampai dengan 2000 RPM untuk mixing. Dengan spin radius yang diberikan adalah 400 gravitasi dari tekanan mixingnya. Artinya dia harus 45 derajat seperti centrifuge yang umum gitu. Untuk mode kedua yaitu degassing. Dia fungsinya untuk dia mengeluarkan uap-uap yang ada ketika proses sampling berlangsung. Termasuk microbubble di dalamnya. Untuk degassing sendiri, Tinky memberikan, RPM antara 60 sampai dengan 2200 RPM. Di sini membuktikan bahwa degassing mode telah membuat microbubble hilang. Cara penggunaan dari alat ini adalah sampel dimasukkan ke dalam kontainer, kemudian ditimbang. Bagian sini nanti ada untuk, penyeimbang antara sampel dan penyeimbang ini harus sama supaya tidak goyang. Kemudian kita set
waktu, kecepatan, dan mode, dan kemudian kalau bisa kita simpan, kemudian tekan button start, kemudian hasilnya bisa dilihat dalam beberapa menit. Untuk model ARE310 ini ada fasilitas multi-step mixing, artinya dia bisa memprogram antara mixing, degassing, terus mixing lagi sama degassing. Ini kemungkinan memerlukan waktu tambahan setidaknya 2 kali. Misalkan kita untuk sampling 2 menit, dia akan jadi 4 menit untuk mencapai hasil yang sempurna. Kita ambil contoh yang sudah saya lakukan adalah dia mencampurkan talak ke dalam silikon, di mana pakai homogenizer atau mixer konvensional ini susah dilakukan. Hasilnya memang sangat baik untuk pencampuran dengan tinggi ini. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari alat ini adalah waktu samplingnya sangat cepat, antara 30 detik sampai dengan 3 menit tergantung material yang akan di-mixing. Kemudian dia bisa mencampur material yang susah dari yang artinya misalkan air dengan minyak, terus powder dengan semi solid lain seperti powder dengan resin, dan hasilnya tidak akan terkontaminasi udara karena pada saat sampling berlangsung itu kontainer dalam keadaan tertutup. Di sini saya akan bahas selling point-nya Tinky Mixer dibandingkan dengan homogenization konvensional dan overhead stirrer. Untuk propeller bed biasanya digunakan di overhead stirrer. Sementara dispersing tool itu digunakan di homogenizer, di mana RPM-nya homogenizer itu di atas 20.000 RPM. Sementara overhead stirrer itu 2.000 RPM. Sama dengan tinggi yang digunakan RPM-nya, spesifikasinya yaitu 2000 RPM. Hanya beda di metodenya aja. Keunggulan tinggi yaitu dia tidak menggunakan propeller blade. Ini tinggi tidak menggunakan propeller blade, sementara untuk ultra turak atau homogenizer lainnya dan overhead stirrer dia menggunakan propeller blade sama dispersing tool. Untuk sampling time, tinggi seperti yang dijelaskan sebelumnya itu super cepat, yaitu antara 30 detik sampai 3 menit sampling selesai dengan hasil yang memuaskan. Sementara untuk homogenizer konvensional atau overhead stirrer dia lebih dari 10 menit bahkan lebih dari 15 menit untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selling point yang lain yang kami miliki yaitu
dia bisa mixing powder, terus semi solid, mixing yang high viscosity. Sementara kedua saingannya yang ini yang homogenizer dengan operizer itu tidak bisa memixing powder semi solid dan yang viskositas tinggi. Jadi ini yang intinya yang ingin kami sampaikan. Boleh sampai saya ini ada yang mau ditanyakan? Untuk para peserta sampai saat ini, jika ada yang mau ditanyakan mengenai produk kami ini, unitnya ada di belakang saya. Baik, kita ada pertanyaan dari Bapak Suhartoyo. Untuk aplikasi semen yang saya sedang mencari yang kapasitas 10 kg, tipe apa yang direkomendasikan? Tadi saya sudah perlihatkan bahwa yang untuk semen itu semen dengan apa Pak? Apa semen aja? Ini bisa pakai tipe yang ARV 10 Twin. Dari Ibu Vanita Harvani, mixer ini digunakan untuk berapa sampel dalam sekali mixing? Saya jawab online aja. Untuk sekali batch itu ada yang satu kontainer, artinya satu cup, ada yang double. Dia di tangki itu ada 2 model itu. Jadi kalau misalkan sebagai contoh yang model ARV 3000 Twin itu artinya dia 3000 kapasitas kontainernya sekali mixing itu 3000 kali 2. Baik Pak, nanti saya kirim brosurnya. Baik Pak, nanti saya kirim brosur. Oh sangat memungkinkan Pak, untuk semen aja. Saya baru dapat material semen. Baik Pak, nanti saya kirim brosurnya.
Ibu untuk Ibu Vanita Harvani cukup ukuran mixer yang paling kecil itu dari 100 gram, 300 gram, kemudian 500 gram, 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, dan 20 kilo. Untuk yang 10 kilo twin, ini Bapak 10 kilo total apa 10 kilo kali 2? Nanti saya kirim brosurnya. Oh, berarti Pak Soehartono itu harus yang ARVIS yang 10 kilo kali 2. Kita bisa demo di tempat para peserta seminar ini, tidak di, selama masih di Pulau Jawa, kita usahakan untuk datang untuk demonstrasi unit. Untuk yang 10 kilo kontainernya kontainernya 10 liter. Dengan maksimum beratnya 14,5 kilogram kali 2. Baik Bu, akan kami kirimkan brosurnya. Mungkin dari host ada panduan untuk yang bertanya, apakah bisa bertanya langsung atau via chat? Kami menerima demo di onsite untuk para peserta seminar ini. Free, tidak dikenakan biaya. Sama-sama, saya akan kirimkan Pak. Terima kasih banyak Pak Sukiatno. Saya sebenarnya ada banyak contoh hasil yang harus saya share, tapi
Saya akan share hasil-hasil percobaan kami dan hasil-hasil dari konsumen kami yang memang hasilnya sangat estetik untuk produk-produk kosmetik, terus LED sama solder pas. Saya masih berharap ada pertanyaan lagi dari para partisipasi. Waktunya sudah diingatkan 10 menit lagi. Kita lanjutkan. Ini sekilas tentang perusahaan Tinky, bahwa Tinky didirikan di Jepang pada tahun 71 di Jepang, kemudian dipatenkan tahun 89, dan sampai sekarang masih ada. Intralab sendiri sudah kerjasama dengan Tinky, yaitu ketika Lab Indonesia tahun 2018 di JHCC Jakarta kemarin kita sudah ada, dan baru diperpanjang untuk 5 tahun ke depan dengan Tinky dari bulan tanggal 1 November 2020 ini kita masih distributor tunggal di Indonesia. Ini adalah galeri ketika pameran kemarin. Untuk melihat video telespikasi dan aplikasi bisa dilihat di website tinkymixer.com atau intralab inst.co.id. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan senang saya berbagi produk Terima kasih banyak. Jika dia masih ada yang ditanyakan. Sepertinya sudah, Pak. Bu, bisa tukarin untuk dokumentasi. Yuk, tadi dari situ dari mana? Terima kasih banyak kepada para panelis yang sudah meluangkan waktunya untuk
menghadiri acara seminar ini. Saya Asep Sandi Mustafa dari CP Intralib Trading Mandiri Bandung mengucapkan terima kasih banyak. Semoga saya dapat bertemu untuk mendemonstrasikan alat tinggi ini. Berapa lagi online? Sekilas tentang Intralab. Terima kasih banyak. Saya ada. Bentar. Lima menit lagi. Bersama ibu dulu. Sekilas tentang Intralab. Intralab Trading Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di supplier peralatan laboratorium yang mengageni Tinky posisi sekarang, terus Tinky Mixer, kemudian Kriste dari Korea, kemudian IKA dari Jerman, dan kita juga sebagian beberapa produk custom sesuai permintaan customer. Bisa dilihat di website kami. Selamat siang, Mas. Sepertinya close aja, Pak ya. Oh, sudah selesai, Pak ya? Sudah selesai ya. Oke, ya. Terima kasih banyak.